Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang PAD. Nah, di sini di bagian pertama ini saya akan mencoba membuat video bagaimana cara menginput eh, potensi pendapatan, alur inputnya bagaimana. Yang pertama, langsung saja kita masuk di menu potensi pendapatan, kelompok potensi. Kemudian kalau kita ada unit penunjang, kita pilih unit penunjangnya. Kalau nggak ada unit penunjangnya, dikosongi aja, dibiarkan aja. Terus kemudian kita tambah potensi, pilih kategori potensi. Kategori potensi ini sesuai yang ada di tempat kita. Misalkan kalau saya kata produksi perkebunan, buah-buahan, atau sesuai dengan potensi kita, kategori potensi. Kemudian kalau kita belum tercover di sini, kita bisa minta tambah kategori potensi kepada admin admin si penari. Kita bisa menambah kategori potensi. Kemudian urian potensinya itu apa? Misalkan gula kelapa, satuannya apa? Kilogram. Di sini juga bisa minta tambah kalau belum tercover kilogram dan lain sebagainya. Pokoknya satuannya apa. Terus rekeningnya termasuk rekening apa? Kalau ini termasuk penjualan produksi usaha daerah. Kalau di sini belum tercover, kita bisa minta tambah kategori rekening kepada admin OPD kita untuk menambah rekening penerimaan. Kemudian objeknya berapa, misalkan 100 kilo. Terus kita simpan. Nah, kita input semua kelompok potensi yang kita input di aplikasi, di Appen, di target pendapatan kita. Itu semua yang diinput di Appen, kita input semuanya di sini, kelompok potensinya di sini semuanya. Nah, kemudian setelah kita input semuanya, kita ke pendataan. Yang pertama, data objek retribusi. Sama, kita kalau ada unit penunjangnya, kita pilih unit penunjang. Kalau nggak ada, kita keseluruhan aja. Klik hero, terus tambah unit penunjangnya, kali hero. Kalau nggak ada, biarkan saja. Nah, di e-tarif ini eh, tarif yang kita ajukan di e-tarif atau di awal-awal di penyusunan pergub e-tarif itu, yang kita usulkan itu muncul di sini. Kalau kita tidak usulkan, itu tidak masuk di sini. Misalkan kita ketik kata kuncinya Kaliwiro gula kelapa ini, karena kemarin saya usulkan berarti masuk di sini. Harganya 12.400. Kemudian kelompok potensinya. Kelompok potensi ini akan muncul ketika kita sudah mendata di potensi pendataan tadi, akan di sini. Gula kelapa. Kemudian volume per tahunnya kita targetnya berapa? 100 misalkan. 100. Terus gula kelapa. Urian objek retribusi ini untuk memudahkan kita tambah kata kunci atau tambah tanda. Misalkan kalau gula kelapa Kaligoro, ya kita Kaligoro untuk memudahkan kita waktu kita akan melakukan setoran nantinya, biar memudahkan kita. Terus kita lokasinya, kabupatennya, dan kecamatan. Kemudian rekening di Appen. Nah, rekening di Appen ini adalah dia akan muncul di sini ketika kita input di Appen pendapatan kita, target pendapatan kita. Kalau misalkan yang akan kita input itu dulu belum merupakan atau bukan merupakan target
atau potensi kita yang kita input di Appen, di sini boleh dikosongi. Karena ini merupakan target pendapatan saya di Kaliwiro, maka di sini akan muncul Kaliwiro. Kalau teman-teman ada setoran yang tidak merupakan target atau tidak masuk di inputan Appen, di sini dikosongi boleh. Kemudian pengenalan retribusinya itu jangka waktu pemakaian, luas objek atau harga satuan. Jangka waktu pemakaian ini untuk sewa, misalkan sewa misalkan hotel atau sewa lahan pertanian atau sewa yang intinya sewa itu kita pilih ini. Untuk penjualan misalkan hasil produksi seperti saya ini, saya pilih harga satuan. Kemudian kalau dengan kerjasama, kita pilih kerjasama dan atau keduanya. Kalau ini saya pilih transaksi langsung karena tidak ada perjanjiannya. Kemudian kalau itu termasuk objek yang tercatat di KIP, kita centang ini ya, terus kita input nomor KIP-nya. Nanti otomatis kalau merupakan ini objek yang tercatat di KIP, ini akan otomatis muncul. Karena ini tidak tercatat di KIP, saya centang tidak. Terus menu di sini adalah menu promosi kita di e-commerce. Kalau misalkan kita masih perlu promosi, kita klik iya, kemudian kita pilih lokasi retribusi kita bisa dicari di Google Map, kemudian kita copy paste di sini, kemudian fotonya kalau misalkan hotel, foto kamarnya, pokoknya foto yang menarik, yang indah supaya pelanggan tertarik. Ini untuk yang lain, kalau kita sudah tidak perlu promosi, kita centang tidak juga boleh, ini dikosong. Oke, kemudian simpan. Nah, di data objek retribusi ini juga kita input semua yang kita target pendapatan kita yang kita input di Appen. Oke, setelah itu kita input data wajib retribusi. Nah, untuk di menu ini kalau yang wajib retribusinya itu aktif atau tetap, artinya hanya orang itu yang setor, misalkan seperti saya di Kebun Dinas Kaliwiro itu misalkan si A yang cuma dia yang setor, itu kita input di sini biar nanti kalau ada setoran kita input nicknya sudah otomatis nama alamat langsung muncul. Kalau merupakan wajib retribusinya itu tidak aktif, artinya setiap yang setor itu berbeda, setiap setoran itu berbeda, artinya misalkan setiap orang cuma satu kali atau orang tertentu belum jelas orangnya, kita tidak di sini tidak ditambah wajib retribusinya, tidak disebut tidak apa-apa. Tapi kalau saya kan khusus di saya itu sudah semuanya sudah jelas siapa yang wajib retribusi, jadi saya sudah input data wajib retribusinya semuanya setiap kebun. Contohnya ini di kebun A, kalau dia itu belum jelas siapa yang akan setor atau wajib retribusinya belum diketahui, di sini tidak ditambah, tidak apa. Nah, saya rasa untuk bagian pertama ini cukup, dan di data ini di yang pertama ini untuk target pendapatan, potensi pendapatan itu hanya satu kali input di awal, kecuali nanti ada setoran yang tidak masuk di anggaran kita atau tidak kita input di Appen, kita input lagi. Kita input kembali ketika ada setoran masuk, kita tambah kelompok potensi, data objek retribusinya apa, itu untuk yang tidak tercatat atau apa ya istilahnya, tidak kita targetkan, tidak kita ketahui di awal objeknya apa, itu kita bisa nambah ketika ada setoran. Jadi untuk yang sudah jelas di Appen, sudah kita input di Appen, kita cukup input sekali saja. Mungkin sekian.